Akhirnya dapat juga gurita yang dari tadi sembunyi dan mengeluarkan tinta berkali-kali. Keindahan Kepulauan Selayar memang tidak diragukan lagi. Dan kali ini saya akan mengeksplor keindahan bawah laut di Pantai Pinang secara langsung. Hammocking-nya itu yang bikin berbeda adalah bawahnya langsung laut. Dan ini tebingnya tingginya sekitar 20 meter. Sebagai negara maritim, negeri ini tidak hanya kaya dengan panorama laut saja. Terikat dengan alam, warga yang tinggal di pesisir juga memiliki kearifan lokal yang selalu menarik untuk ditelisik. Seperti masyarakat Dusun Kasuso Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di Pantai Kasuso, Desa Darubia, hari ini saya akan mencari salah satu biota laut yang pintar berkamuflase, yaitu gurita. Mencari gurita membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Biasanya lubang-lubang gurita itu ada di dekat-dekatnya batu karang seperti ini karena dia bisa berkamuflase secara optimal, ngikutin warna-warna di sini supaya tidak ditarget oleh para predator. Ini ada tinta yang keluar, berarti tandanya di dalam lubang ini ada guritanya. Coba kita congkel lebih dalam lagi. Wah, ada nih, wow. Wah. Tinta gurita yang berwarna gelap merupakan tameng saat mendapat ancaman dari pemangsa. Karena saya kesulitan untuk menangkap guritanya, jadi saya meminta bantuan ke Bu Hajah nih, supaya bisa dapat. Lubangnya cukup dalam, sehingga sulit untuk ditangkap. Namun para pemburu ini tidak kalah akal. Dia membuat lubang baru yang masih terhubung dengan tempat gurita bersembunyi. Akhirnya dapat juga gurita yang dari tadi sembunyi dan mengeluarkan tinta berkali-kali. Jadi gurita ini mengeluarkan tinta untuk bertahan diri dan mengelabuhi musuh. Nah, hari ini kita yang jadi musuhnya gurita ini. Tapi akhirnya berhasil dapat juga. Hewan ini akan menempelkan tentakelnya sebagai cara lain untuk bertahan hidup. Ada, Bu. Ada lubangnya lagi. Wah! Ya, langsung ngelilit dia. Wih, Ibu nggak geli, Bu? Biasa. Wah, yang ini besar banget sih. Wow, ini tarikan tentakelnya bener-bener kuat. Wah, itu salah satu cara dia untuk bertahan hidup selain mengeluarkan tinta, yaitu melilit musuhnya. Ini, wih, besar banget yang ini ya, Bu? Iya, besar dari tadi ini. Lengket banget. Cek. Wah, tuh kan? Tuh. Ada tinta keluar. Wah. Tinta gurita tidak beracun bagi manusia, tapi cukup efektif untuk mengganggu indera penglihatan musuhnya. Bu, dapat lagi, Bu. Wah, kita udah dapat 3 ya, Bu. Iya. Ini kita udah dapat guritanya, udah cukup, dan sepertinya kalau diolah langsung bakalan enak banget, apalagi dia masih fresh. Untuk mengolah gurita ini nggak perlu macem-macem, tanpa bumbu, langsung aja kita panggang. Kali ini saya akan memanggang gurita dengan cara tradisional, yaitu para-para. Para-para merujuk pada alat panggang yang digunakan untuk memanggang makanan di atas api. Memasak dengan cara memanggang perlu waktu yang tidak sebentar, agar matang merata hingga ke dalam.
Guritanya udah mateng nih, sekarang langsung aja mau saya cobain. Biasanya dari ujungnya ini yang paling enak. Memang ya kalau gurita itu tanpa bumbu, cukup dipanggang doang. Ini rasanya udah keluar banget. Sangat-sangat gurih dan teksturnya itu kenyal. Gurita panggang ini menjadi hidangan yang pas untuk memulihkan energi saya setelah seharian bertualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai daerah kepulauan, wilayah Selayar dianugerahi sumber daya laut yang melimpah, termasuk pemandangan bawah airnya. Keindahan Kepulauan Selayar memang tidak diragukan lagi. Dan kali ini saya akan mengeksplor keindahan bawah laut di Pantai Pinang secara langsung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Begitu turun, saya langsung disuguhi pemandangan wall reef atau yang dikenal dengan dinding terumbu karang. Kemiringan dinding karang ini mencapai 90 derajat. Ekosistem di sini masih cukup bagus dengan terumbu karang yang baik. Berbagai macam ikan bebas berenang dengan latar pancaran sinar matahari yang menembus air. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah lionfish, ikan predator dengan penampilan mencolok menyerupai singa. Warna dan polanya yang bergaris membuat ikan ini pandai berkamuflase. Selain lionfish, biota lain yang menarik perhatian saya adalah moray eel. Padahal siang hari seperti ini, biasanya moray eel lebih sering bersembunyi di dalam karang. Kehadiran seekor penyu menjadi penyempurna petualangan saya di perairan Selayar. Bagi sebagian orang, penyu dianggap sebagai makhluk pembawa keberuntungan. Semoga saja anggapan itu benar, sehingga kehadiran hewan bercangkang ini membawa keberuntungan lain bagi saya saat berada di bawah laut Kepulauan Selayar. Lepas dari penyu, saya menemukan salah satu kerang raksasa yang dilindungi. Panjangnya hampir sedepa. Kima raksasa ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Perannya menyaring air dan memberikan tempat hidup bagi alga. Jadi spot diving kita namanya canyon ya Pak? Canyon. Dan kita di kedalaman 16 meter tadi melihat banyak sekali schooling fish. Kemudian ada penyu juga dan ada kima yang sangat besar. Itu kima terbesar yang pernah saya lihat selama ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Kepulauan Selayar, saya melanjutkan petualangan ke Bulukumba yang terletak di ujung bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Menikmati pemandangan alam di Desa Lembana dengan cara yang berbeda, hari ini saya mau hammocking di tebing Batu Tongkaraya bersama teman-teman komunitas pencinta alam Maestro. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bulukumba memiliki banyak tebing yang cukup menarik untuk dijelajahi, dengan tantangan dan tingkat kesulitan yang bervariasi. Hammockingnya itu yang bikin berbeda adalah bawahnya langsung laut dan ini tebingnya tingginya sekitar 20 meter. Terletak di daerah Kars, tebing-tebing di Bulukumba cukup curam. Makin menantang karena tebing di sini langsung menghadap ke lautan. Nih,
view-nya langsung ke ombak-ombak yang menghantam tebing. Ini indah banget. Cara saya menuju hammock menggunakan teknik mirip dengan ascending dengan posisi horizontal atau mendatar. Yang membedakannya hanya menggunakan tangan untuk menggeser jumar. Akhirnya berhasil duduk di hammocknya, tapi setiap hammocknya goyang. Ini kaki saya ikut goyang nih. Setiap gerakan dalam olahraga tali temali akan memberikan dampak goyangan. Hal yang membuat seru dan meningkatkan adrenalin. Akhirnya udah selesai mindahin semua tali-talinya. Udah selesai juga goyangan-goyangannya, jadi sekarang bisa lebih tenang menikmati waktu di atas hammock. Hammocking di tebing salah satu kegiatan yang cukup populer di kalangan pecinta alam. Nih, saya dan Mas Anja sudah di atas hammock. Sekarang giliran satu lagi teman kita, yaitu Yuli. Ini lagi menyusul kita. Aktivitas ini biasa dilakukan di tebing-tebing dengan pemandangan luas, baik itu pesisir pantai, pegunungan, ataupun lembah. Karena Yuli harus memindahkan beberapa tali-tali, otomatis ini hammocknya goyang-goyang lagi nih, mulai berasa ngeri-ngeri lagi. Semakin banyak orang yang ikut, semakin seru dan menantang. Kita semua bertiga udah berhasil duduk santai di atas hammock. Sekalian nih kita mau menikmati pemandangan dengan segelas teh. Pengalaman bersantai di ketinggian dengan pemandangan laut biru yang menakjubkan menjadi keseruan saya kali ini. Cheers! Yuli, cheers! Teh hangat sudah di tangan. Sekarang kita bisa menikmati pemandangan dengan sangat sempurna. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Tua Bisorang, bagi pendatang yang ingin bertamu ke dalam kampung pertama kalinya, itu harus melakukan tradisi patudah. Saat ini saya mau mengeksplor salah satu kampung tertua yang ada di Kepulauan Selayar, yaitu Kampung Bisorang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Atuda adalah salah satu tradisi yang masih dijalankan di Kampung Tua Bisorang. Tujuannya adalah sebagai perkenalan atau salam izin masuk kampung, sekaligus penghormatan kepada leluhur serta masyarakat Bisorang. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Tua Bisorang, bagi pendatang yang ingin bertamu ke dalam kampung pertama kalinya, itu harus melakukan tradisi patudah atau menempelkan kepala kita ke batu 3 kali. Batu ini batu terakhir sebelum menuju ke kampung ya. Iya. Nah, patudah ini dipercayai bisa menangkal celaka saat para tamu keluar dari kampung. Kampung Tua Bisorang terletak di bagian timur Pulau Selayar, tersembunyi dan berada tepat di atas Bukit Batu. Sebagai kampung tua yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian, warga di sini cukup ramah terhadap pendatang. Termasuk anak-anak yang sangat terbuka menerima saya. Mereka tanpa canggung mengajak saya bermain salah satu permainan tradisional yang biasa mereka lakukan. Tiap-tiap daerah memang memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Seperti di Kampung Tua Bisorang ini ada gandro yang masih dimainkan sampai sekarang.
Gandro merupakan kearifan lokal yang mengajarkan kebersamaan dan ketangkasan dengan unsur kompetitif. Gandro sendiri merupakan sebutan untuk bola anyam dari daun kelapa ini. Ini seukuran bola tenis dan mainnya itu cuma dilempar-lemparin aja ke bagian musuh. Yuk! Yes! Sarung menjadi bagian identitas warga Selayar. Bahkan saat bermain, anak-anak di sini tidak lepas dari balutan sarung. Selain penutup bagian tubuh, bagi warga Selayar, sarung berfungsi sebagai pelindung dari cuaca panas dan dingin. Nah, begitulah cara main gandro atau bola dari daun kelapa ini. Jadi dibagi dari 2 tim, ada tim penyerang dan tim yang bertahan. Kalau tim penyerangnya sudah bisa berhasil mengenai semua tim penahan, maka kita menang. Pemain penyerang dan bertahan ditentukan di setiap tim. Mereka mendapat kesempatan untuk melempar gandro ke batu yang ditumpuk bersusun. Kena, yeay! Masyarakat Selayar patut bangga. Mereka masih bisa mewariskan nilai melalui sebuah permainan. Akhirnya sekali lagi tim kita menang karena berhasil nyusun tanpa terkena bola gandro. Mantap banget. Bergabung bersama para petani tambak yang sedang panen di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan menggunakan jaring, saya berusaha menggiring ribuan kilogram udang faname menuju salah satu sudut kolam. Saya bersama para petani tambak hari ini lagi panen udang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sementara di sisi kiri dan kanan kolam, petani lain menarik kedua ujung jaring sambil berjalan perlahan. Sebagian lainnya menahan jaring tetap menempel ke dasar kolam agar tidak ada udang yang kabur. Nah, udang yang dipanen hari ini adalah udang faname dan cara panennya unik banget nih. Pakai jaring yang lebar banget, panjang, terus ditarik atasnya, bawahnya juga ditahan pakai kaki. Jadi jalannya agak harus miring-miring gini. Semakin tersudut, banyak udang yang berusaha melompat menghindari kepungan jaring. Ini udah mau selesai narik jaringnya dan makin kesini makin banyak yang terperangkap, lompat-lompat semua. Jadi rasanya kayak diserang udang. Saking banyaknya udang yang terkurung, hewan air yang mampu melesat mundur ini menjadi mudah ditangkap. Dapet! Langsung dapet percobaan pertama. Keren, keren, keren. Ini udangnya bentukannya. Para pembudidaya rata-rata melakukan panen faname setelah berumur lebih dari 100 hari dengan rata-rata berat per ekor mencapai 200 gram. Ukuran tersebut yang banyak diminati oleh pembeli. Ini jaringnya udah ketemu nih ujung sama ujung, bentar lagi tinggal ditarik aja semua ke atas. Saat cuaca panas terik seperti sekarang, proses panen udang harus dilakukan dengan cepat untuk menjaga kualitas hasil panen. Ini berat banget, ini harus diangkatnya pakai apa ini Pak? Terus kalau berat gini Pak? Saking banyaknya udangnya ini. Nggak kuat nih orang 4 ngangkat aja nggak bisa. Dengan beban yang hampir mencapai 2 ton, udang-udang ini akhirnya diangkut dengan keranjang dan dibawa secara paralel. Kayak gini. Ini ya Pak? Ya, angkat langsung. Wah. Berat banget. Ini mah banyak banget Pak. Mantap betul. Wah, bentar. Nggak kuat Pak. Kuat, tolong dong.
Saya harus bersusah payah saat mencoba mengangkat satu keranjang penuh. Ini satu box segini berat banget. Panen udang seperti ini disebut panen normal. Selain sesuai jadwal, panen kali ini dilakukan bukan karena overpopulasi atau akibat penyakit. Gotongan, Pak. Gotongan aja nih. Nah, gitu. Biar nggak terlalu berat. Aduh. Gitu kan. Ini, Pak. Tuh. Ngangkatnya harus gotongan karena satu keranjang itu sampai 30 kilo ya, Pak. Agar bersih dari partikel lumpur, pasir, dan lumut, sebelum disortir, udang dibersihkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bersih. Oke. Ini ya. Dua. 4 aja, 3. 4. Angkat yuk. Hai. Jadi ini setelah dipanen, dicuci dulu, baru dibiarin airnya keluar semua ya? Ya. Setelah itu baru disortir. Proses selanjutnya yaitu sortir. Semua udang hasil panen digelar di atas meja besar untuk dipilih. Caranya gini. Jadi dipisahin yang gede sama yang kecil ya, Pak? Ya, Soalnya beda harga. Selain dibedakan berdasarkan ukuran, proses sortir juga untuk memisahkan udang yang sedang molting atau berganti cangkang. Ini kan lembek nih. Molting. Kalau ini masuknya besar atau kecil, Pak? Besar. Besar ya? Nih, perbandingannya antara yang gede sama yang kecil nih. Udang yang sedang molting menyerap banyak air sehingga dagingnya lembek dan akan cepat membusuk. Udang-udang ini setelah disortir seperti ini, berikutnya akan ditimbang sebelum akhirnya masuk ke pabrik. Yang besar-besar ini masuk pabrik, kalau yang kecil-kecil masuk pasar ya, Pak ya? Setelah berkendara kurang lebih 3 jam, menjelang sore hari saya sudah memasuki kawasan hutan pinus Desa Sukasetia, Cisayong, sekitar 83 km dari Cipatujah. Saya udah di campsite Curug Badak, Tasikmalaya, dan sekarang saatnya menikmati hasil panen tadi siang. Berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, suhu udara di sini cukup sejuk, sehingga cocok dinikmati dengan sajian udang bakar. Udah setengah mateng, terus diolesin bumbu ini, aromanya makin keluar, makin menggugah selera. Asik membakar udang, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Udang memang cocok banget buat dijadiin bekal camping, karena mudah banget diolah dan matangnya juga cepet. Beberapa tusuk udang bakar yang gurih cukup untuk pengganjal perut saya malam ini. Perut udah terisi udang panggang. Nah, sebelum ngantuk nih, sekarang saya mau beres-beres dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kembali ke daerah pesisir, sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu para pencari kerang tiram. Saat ini saya bersama Bu Sipar dan Bu Iyah lagi ada di Sungai Talanca, Cipatujah buat mencari kerang. Yang orang sini nyebutnya itu Tiram. tiram, Bu? Tiram. Bukan taritip? Bukan, Oh, tiram. tiram. Kita cari sekarang tiram ya? Ya. Ya udah, ikuti kita mencari tiram sekarang.
Berjarak beberapa puluh meter dari tepi sungai, kami menuju bagan nelayan yang biasa dipakai untuk ngirip atau menjaring udang. Wah, banyak banget. Banyak gede-gede. Wah. Nih, di bawah juga nih. Nah, yang bikin beda di sini tuh kalau biasanya tiram banyak tumbuhnya di karang. Nah, justru kalau di sini banyak di bagang-bagang kayak gini ya, Bu. Iya, iya. Nih, banyak banget, tinggal panen aja ini, Bu. Tiram adalah hewan laut dari kelompok kerang-kerangan. Bentuknya cenderung pipih dengan ujung cangkang yang bergerigi. Ini cara bukannya gimana, Bu? Bukannya digeprek dulu. Oh gitu. Wah, langsung kebuka ini. Kurang lebih kayak gini lah bentukannya tiram yang Kalau kita saya cari mah sekarang. di rumah cuma direbus. Direbus buka ya, Bu ya? Kalau direbus Tiram hidup menempel pada berbagai permukaan yang keras, seperti badan kapal, tiang dermaga, hingga bambu. Dari warna dan bentuknya, sekilas tiram menyerupai terumbu karang biasa. Aduh, buat dapetin satu kayak gini effortnya luar biasa ini. Ibu di sini kuat-kuat banget. Gemuk banget dalamnya. Wah, kalau yang begini mah montok. Montok. dapat satu yang gede. Isinya gemuk banget kayak gini nih. Ini pasti enak banget kalau dimakan ya, Bu. Iya itu. Jen di sini Jen, banyak ya kemarin nih. Iya, Bu, bentar, Bu. Bu Sipar dan Bu Iya cukup paham letak keberadaan tiram. Mereka bahkan mencarinya di sudut-sudut yang sempit. Dengan cara membenamkan badannya, Bu Sipar merogoh tempat yang sulit untuk dijangkau. Bu, hati-hati loh, Bu. Ngeri banget. Ya, udah biasa nih ngambil. Kalau nggak begini nggak dapet. Luar biasa Bu Sipar nih. Saya lihatnya aja deg-degan. Hati-hati ya, Bu. Saat dewasa, tiram laut semakin kuat menempel. Bahkan hewan bercangkang dua ini saling menempel satu sama lain hingga membentuk gundukan. Bu Iya, Bu Sipar, dan suami adalah sebagian penduduk pantai Cipatujah yang mencari nafkah dari hasil laut. Di musim kemarau seperti sekarang, menurut mereka tiram laut cukup mudah didapat. Sedangkan saat musim penghujan, air menjadi keruh serta banyak tiram yang tertutup pasir yang terbawa arus. Kita udah dapat banyak banget dan kayaknya nih mumpung masih fresh kayak gini enak nih kalau dimakan ya, Bu ya. Iya. Yuk kita langsung aja mengolah tiram ini. Ini tadi padahal direbus bener-bener tanpa bumbu sama sekali ya, Bu. Iya. Cuma pakai air aja tapi bisa gurih, asin. Enak banget lagi. Bagan bisa disebut rumah kedua bagi para nelayan. Di tempat ini, bumbu dan peralatan masak ala kadarnya sudah pasti tersedia. Nah, ini cara masaknya pun juga harus direbus secangkang-cangkangnya. Nanti nunggu kebuka sendiri gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi udah dijamin pasti fresh 100%. Nih kelihatannya kayak kita ngerebus karang, padahal nih dalamnya tuh makanan enak dalamnya. Dagingnya hampir mirip dengan daging lokan, namun dalam versi yang lebih kecil. Gede banget ini, Itu Bu. udah langsung bisa dimakan, itu udah matang. Ini udah matang, Udah Bu. matang. Coba. Udah matang. Wih. Ya. Wih. Ini tadi padahal direbus bener-bener tanpa bumbu sama sekali ya, Bu. Iya. Cuma pakai air aja tapi bisa gurih, asin. Enak banget lagi.
Gigitan pertama saya menegaskan kelezatan daging hewan laut yang satu ini. Tidak heran jika banyak yang mencarinya. Di atas bagan, tiram hasil pencarian kami sekarang sudah bercampur dengan bumbu sederhana. Ini bukan nangis, BTW ini kena asap. Sekarang saatnya menikmati hasil masakan kami. Enak banget Bu, apalagi Ibu yang masak. Wah, 2 jempol. ternyata nggak perlu direbus lama-lama. Ini tiramnya tuh teksturnya udah lembut banget. Apalagi dengan bumbu yang sedikit aja, rasanya udah enak banget. Jadi nggak perlu pakai bumbu macam-macam, ini udah rasanya luar biasa. Matahari semakin condong ke barat. Angin laut pun sudah mulai terasa dingin. Namun, masakan yang kami santap tetap terasa hangat di mulut. Alam menyediakan, manusia tinggal memanfaatkan. Seperti tiram ini yang dari luar terlihat biasa saja, tapi ternyata dalamnya luar biasa enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.